Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitul Haq, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang mengikuti kajian ini baik secara langsung maupun secara online, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kehidupan kita dijadikan oleh Allah kehidupan yang penuh dengan keberkahan. Berkah umurnya, berkah kesibukannya, berkah keluarganya, berkah anak turunannya. Sehingga hidup mulia, suatu saat kita kembali kepada Allah, mudah-mudahan diparingi kesempatan yang paling indah, yaitu husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali aktivitas pagi seperti ini sesuatu yang dibanggakan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab orang-orang yang bangkit di waktu pagi mampu menunaikan salat subuh dengan berjamaah, Masya Allah, adalah tergolong orang-orang yang menunjukkan kualitas keimanannya kepada Allah. Walaupun mungkin karena situasi masih PPKM atau masih pandemi, sehingga masih banyak yang melaksanakan ibadah di rumahnya masing-masing dengan berjamaah, dan sebagian sudah mulai berangkat ke masjid. Masya Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, Masya Allah, maka sama dengan dia melaksanakan sholat semalam subuh. Jadi ada dua. Pertama sholat isya, yang kedua sholat subuh. Sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah adalah kedua sholat ini menunjukkan kekuatan imannya, menunjukkan peperangan dengan sifat-sifat nifaq, yaitu mereka yang sholat isya berjamaah. Siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah sama dengan melaksanakan sholat separuh malam. Sholat separuh malam. Padahal sholat separuh malam saja, kalau kita di bulan Ramadan diisi dengan tarawih dan witir, itu paling lama 1-2 jam saja. Ini separuh malam. Siapa yang sholat subuh dengan berjamaah, maka sama dengan dia melaksanakan sholat seluruh malam. Semalam suntuk. Masya Allah. Alhamdulillah kita hadir dalam majelis yang penuh dengan berkah ini. Kita akan berbicara tentang zikir. Mudah-mudahan kajian ini menginspirasi, memotivasi, memberikan dorongan kepada saya dan saudara semua, Bapak Ibu sekalian, untuk memiliki kualitas-kualitas tertentu di dalam berzikir. Paling tidak ada pengetahuan di dalam zikir. Bagaimana cara berzikir? Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berzikir? Walaupun zikir ini kita batasi nanti zikir usai sholat 5 waktu. Walaupun nanti akan menghadapi bagaimana pandangan dari para ulama. Telah terjadi perbedaan sudut pandang di kalangan para ulama. Tidak apa-apa. Yang penting kita paham, ada perbedaan ulama, boleh begini, boleh begitu. Itu sebagai bahan dan sebagai keluasan di dalam memahami agama. Zikir. Apa itu zikir? Masya Allah.
Zikir ada 3 makna. Yang pertama, zikir berarti menyebut. Menyebut nama Allah, itu zikir. Zikir berarti menyebut. Wazkur rabbaka. Sebutlah nama Tuhanmu. Gitu. Dan berzikir itu sebenarnya juga termasuk orang yang berdoa. Wazkur rabbaka, sebutlah nama Tuhanmu. Bagaimana cara menyebutnya? Bisa dengan menyebut nama Allah, bisa dengan menyebut nama-nama Allah dalam Asmaul Husna, bisa menyebut nama-nama Allah dengan kalimah-kalimah thayyibah. Itu zikir, menyebut. Dan orang yang menyebut-nyebut berarti orang yang berdoa. Makanya ada orang yang tidak sempat berdoa karena dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir itu sendiri adalah maknanya doa. Wazkur rabbaka, sebut nama Tuhanmu, sebut nama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berarti orang yang memanggil nama Allah, berarti orang yang sedang berdoa. Dan makna zikir yang pertama adalah menyebut nama Allah. Yang kedua, berzikir itu bermakna mengingat. Maka sangat diharapkan ketika menyebut nama Allah dengan lisan kita, hati kita juga mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Allah. Jadi berzikrullah atau beribadah secara umum itu mesti manual. Ibadah itu mesti manual. Apa itu? Semua linknya disambungkan. Dan semua itu diprogram. Semua itu disengajakan. Itu. Jadi ada sinkronisasi, ada kepedulian, ada rasa. Jadi mengingat Allah. Oleh karena itu jamaah, kalimat zikir yang pendek usai salat. Ketika kita melaksanakan salam, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh juga silahkan. Maka kemudian zikirnya pendek. Astagfirullah. Tapi ketahuilah, menyebut zikir yang pendek dengan kalimat astagfirullah. Pendek sekali. Tapi mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Mengingat apa? Mengingat dengan kesadaran bahwa kalimat ini kalimat memohon ampun kepada Allah. Sekaligus kalimat ini kalimat kesadaran bahwa ya Allah, aku ini berlumuran dengan dosa, berlumuran dengan ketidaksempurnaan, berlumuran dengan banyak hal yang jauh dari kesempurnaan amal. Astagfirullah, mohon ampun ya Allah. Yang ketiga, makna zikir itu bermakna mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah. Orang yang beribadah adalah orang yang sedang mengagungkan Allah. Orang yang berdoa, orang yang mengagungkan Allah. Orang yang berzikir, orang yang mengagungkan Allah. Ya Allah, Engkau maha besar. Ya Allah, Engkau maha agung. Aku taat, aku tunduk kepadamu ya Allah. Jadi sekaligus pada saat yang sama kita menyatakan lahir batin di hadapan Allah. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Di dalam surat Al-A'raf ayat 55. Dan sebutlah nama Tuhanmu tadarru'an. Tadarru' bermakna tadallul. Artinya ketika kita menyebut nama Allah, ketika kita berdoa itu ada zauq, ada rasa kita bahwa Allah saja yang maha agung, diri ini yang lemah. Wa khufyatan, dan dengan penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya begini jemaah. Ya Allah, hamba yang tidak sempurna ini
hamba yang banyak dosanya ini, alhamdulillah ya Allah, pagi ini masih diizinkan untuk berdiri menghadap ke Ka'bah. Alhamdulillah ya Allah, masih diizinkan lisan yang banyak dosa ini untuk menyebut kalimat-kalimat thayyibah, untuk menyebut-nyebut namamu ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, itu namanya mengagungkan Allah. Makanya orang yang rukuk saja, ketika sholat, rukuk dia Allahu Akbar rukuk. Hadisnya itu mengatakan, fa'azimur rabbah. Hendaklah engkau agungkan nama Tuhanmu. Jadi yang rukuk itu bukan hanya punggungmu, bukan hanya tubuhmu, tapi rukukkan juga dirimu untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara sekian doa ruku itu, zikir ruku itu ada kalimat Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Maha suci engkau ya Allah, engkau yang maha agung ya Allah. Jemaah sekalian, zikir ini mesti dilatih, dimulai dengan lisan kita. Mesti dilatih. Jadi orang hidup ini, manusia ini ada pembiasaan. Ada pembiasaan. Pembiasaan yang baik, insya Allah ujungnya baik. Jadi zikir ini dimana menyebut dengan lisannya, mengingat di dalam hatinya, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Itu makna zikir jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu tidak akan nyampe seseorang itu mampu mengagungkan Allah kecuali kalau kita yakin akan iman kepada Allah. Allah yang maha gaib, bahwa Allah tidak pernah tidur, bahwa Allah selalu mengawasi manusia, bahwa Allah menjadi sebuah keyakinan kita dalam hidup, bahwa Allah tahu apa yang dilahirkan kita, apa yang kita lahirkan, apa yang kita sembunyikan. Ketika setiap orang merasa diawasi Allah, itu yang disebut dengan alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Orang-orang yang beriman kepada Allah. Wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Maka ketika mendirikan sholat, sholatnya akan mantap. Ketika dia mengeluarkan infak sedekah nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Apa yang dilakukan, apa yang dia kerjakan semata-mata ini semua aku kerjakan semata-mata wujud keimananku kepada yang gaib, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu pertama dasar daripada orang berzikir. Jamaah sekalian, lalu fokus kita adalah bagaimana zikir usai sholat. Itu. Zikir usai sholat. Karena zikir usai sholat yang merupakan rangkaian dari sholat, itu ada ketentuannya. Ada ketentuannya. Berbeda dengan zikir di luar rangkaian sholat. Maka kalau zikir yang ini, maka tidak dibatasi. Tidak ada batasan. Harus berapa banyak, harus seperti apa. Itu. Surat di dalam Al-Quran Al-Ahzab surat ke-33 ayat 41-42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi kalimatnya beriman kepada Allah. Jadi setiap amalan orang mukmin mesti didasari iman kepada Allah. Kalau tidak, melenceng. Kalau tidak iman kepada Allah berarti lil ghairillah. Bisa lil makhluk,
bisa lil manusia, linnas. Seseorang bisa berbuat kebaikan, seseorang bisa tersenyum, seseorang bisa memberi, seseorang bisa berbagi, tapi bukan karena Allah, bukan karena keimanan kepada Allah, berarti karena makhluk. Makanya ayatnya itu selalu menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Uzkurullah, sebutlah nama Allah dengan dasar iman kepada Allah. Berzikirlah kalian semua dengan dasar iman kepada Allah. Zikran katsira, dan zikir itu sebanyak-banyak berzikir. Jangan kau batasi. Karena nikmat Allah sangat luas. Nikmat Allah sangat banyak. Nikmat Allah sangat besar yang dilimpahkan kepadamu. Jangan terlalu perhitungan. Tetapi zikir mesti dihitung. Zikir dalam makna menyebut nama Allah itu sebaiknya mesti dihitung. Kenapa? Karena manusia ini suka lupa. Manusia ini suka lalai. Kalau tidak dihitung, kita sendiri yang tidak akan bisa mengevaluasi. Bagaimana Rasulullah mengatakan, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Besok harus lebih baik dari hari ini. Tapi kita sendiri tidak tahu kualitas yang pernah kita kerjakan apa. Itu perlu. Boleh orang tidak menghitung zikirnya, boleh. Tapi dia tidak akan mampu mengevaluasi. Sementara manusia dihinggapi al-insan mahalul khata'i wan nisyan. Manusia ini tempatnya salah, tempatnya lupa. Zikran katsira, zikir itu sebanyak-banyak berzikir. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Di waktu pagi, di siang hari, di waktu petang, di malam hari, 24 jam tidak pernah melepaskan daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berzikirnya. Jemaah sekalian, kita akan masuk kepada jenis zikir. Jenis zikir. Zikir itu ada yang disebut dengan zikir sirriyah. Zikir sendiri-sendiri, sembunyi-sembunyi. Perlahan. Ada zikir jahriyah. Zikir yang secara jahar. Zikir yang secara suara keras. Saya ingin membedakan suara keras dengan berteriak. Banyak di antara pemahaman kaum muslimin itu berbeda-beda pandangan. Ada disebut dengan zikir keras atau jahar itu secara umum. Pokoknya zikir keras, zikir jahar. Tetapi ada mana yang disebut dengan zikir jahar, zikir keras, itu berteriak. Walaupun dalilnya itu raf'as saut. Raf'as saut itu suara yang ditinggikan. Atau bil jahri, dengan suara terdengar atau diperdengarkan, itu jahar. Tapi ketika seorang sahabat naik ke puncak gunung, puncak bukit, dengan perjalanan yang cukup jauh, cukup panjang, sahabat ini sampai di puncak gunung, dia merasa senang, merasa bangga. Seperti para pendaki gunung itu, sampai di atas gunung dia berteriak. Wah, melepaskan kepenatannya atau merasakan kegembiraannya, meluapkan kebahagiaannya dengan berteriak. Nah, sahabat ini meluapkannya dengan bertakbir. Allahu Akbar. Ditegur oleh Rasulullah. Ditegur oleh Rasulullah. Bunyi dalilnya raf'as saut, meninggikan suara dengan bertakbir. Ditegur oleh Rasulullah. Kamu bukan menyeru yang tuli. Dan kamu bukan menyeru yang jauh. Tapi engkau menyeru kepada yang maha mendengar lagi maha dekat. Seolah-olah, bukan seolah-olah, ini larangan bagi sahabat yang berteriak itu. Saya maknai berteriak. Kenapa? Karena orang berteriak itu lost control. Orang berteriak itu bukan karena bersyukur.
tapi karena nafsu. Gitu. Tapi kalau zikir jahar itu masih terkontrol. Gitu. Kita contohkan sholat 5 waktu itu ada yang sir, ada yang jahar. Itulah zikir. Zikir. Jadi zuhur, asar itu dengan sir. Dengan sir. Bacaannya masing-masing sir. Tapi maghrib isya subuh itu ada jahar. Itu. Ada jahar. Imam makmum juga jahar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan itu jahar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan Rasulullah itu mengatakan, jadikan muadzin yang suaranya bagus, yang bisa tinggi suaranya, dan yang lagunya bagus, yang panjang napasnya. Karena semakin panjang suaranya, bagus suaranya, tinggi suaranya, syaitan akan tunggang langgang lari semakin jauh. Jadi sebenarnya zikir itu gambarnya sholat 5 waktu. Ada jahar, ada sir. Nah, jamaah sekalian, ada zikir sir, ada zikir jahar. Zikir sir itu beberapa ungkapan sahabat Rasulullah SAW ketika ditanya oleh yang lainnya ketika di sholat zuhur dan asar, yaitu ditanya bagaimana engkau tahu Rasulullah itu ketika sholat zuhur dan asar itu berzikir. Gitu. Kan kita semua sholatnya masing-masing tuh. Bagaimana engkau melihat Rasulullah itu membaca, mengucapkan? Mengucapkannya dengan perlahan. Maka sahabat menjawab, bi'ibtirabi lihyati. Aku menyaksikan jenggotnya Nabi itu bergerak-gerak. Nah, ini menjadi sunnah bahwa kalau sholat atau berzikir secara umum itu diupayakan tetap ada zikir lisan. Jadi menyebut dengan lisannya. Walaupun perlahan siriyah. Subhanallah, subhanallah, salawat Allahumma shalli ala Muhammad. Tetap di lisan diucapkan. Karena ada orang berzikir itu diam. Boleh. Cuma bagi orang yang tingkatan masih mencari kualitas-kualitas tertentu, itu sebaiknya diucap. Karena Rasulullah SAW sendiri itu mengucapkan zikir. Ya mas sekalian yang dimuliakan Allah, itu zikir sirriyah. Yang kedua, zikir jahar. Zikir jahar. Selama ini kaum muslimin itu masih tetap ya namanya beda pendapat, silahkan halal selama berdasar dalil. Cuma dalam beberapa pandangan ada berbeda begini. Kalau berhari raya, Idul Adha, Idul Fitri, usai sholat itu kan bertakbir. Ya. Emang hadisnya rawahu Muslim. Ya. Kunna na'rifu inqidha'i salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Jadi kami, kata Ibnu Abbas, kami mengetahui ketika usai sholat tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu dengan bertakbir. Jadi selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kemudian beliau bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan kaum muslimin sepakat itu. Saya katakan yang Muhammadiyah, yang NU itu takbiran pada sholat. Gitu kan? Yang lainnya juga takbir pada sholat. Pas 1 Syawal, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Usai sholat bertakbir. Di hadis yang lain juga Rasulullah SAW berzikir usai sholat itu dengan suara yang jahar. Gitu. Akhbarahu anna raf'a sawt bidzikri hina yansarifun nas minal maktubah.
bahwa Nabi mengeraskan, meninggikan suaranya berzikir, dalam berzikir ketika beliau usai dari sholatnya. Kata Ibnu Abbas, kuntu alamu idza insarafu bidzalika idza sami'tuhu. Aku mengetahui hal itu ya, ketika beliau mendatanginya, bahwa ketika usai sholat itu Rasulullah SAW menjaharkan zikirnya dalam sholat. Usai sholat. Ini yang zikir jahar. Tadi zikir sir ada. Jadi kalau usai sholat, imam memimpin, ada sir, ya mengamalkan yang satunya. Ada yang jahar, mengamalkan yang satunya. Adapun jamaah sekalian, makmum, kalau kita melihat bagaimana sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika berjamaah, bermakmum kepada Rasulullah, salah satu di antara fungsi sahabat Rasulullah berada di belakang Rasulullah adalah memfotokopi, menjiplak. Apa yang dikerjakan Rasulullah, mereka menjiplak. Gitu. Jadi ketika kalau Nabi berzikir, astagfirullah, astagfirullah, maka sahabat akan menjiplak, akan menirukan, gitu. Akan mengikuti. Nanti kita akan ketemu beberapa keterangan lain. Nah, jamaah sekalian, kemudian berikutnya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berzikir usai sholat itu ada macam-macam, ya. Ada Rasulullah itu yang umum kita kerjakan, zikir, ada tasbih, tahmid, takbir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Umumnya mengamalkan yang 33 kali ya, masing-masing. Alhamdulillah, tidak apa-apa. Tapi juga kita jangan menyalahkan orang yang berzikirnya hitungannya beda-beda. Itu. Kita menjadi pengetahuan ya. Pertama zikir yang tasbih, tahmid, takbirnya masing-masing 33 kali yang umum kaum muslimin mengerjakannya. Tapi insya Allah semakin banyak zikirnya, semakin banyak amalannya, insya Allah semakin besar pahala. Itu pertama gitu. Inna min Allah mil jazai ma'a min Allah mil balai. Jadi setiap orang itu bergantung bagaimana kualitas kedirian masing-masing. Beban-beban yang mereka tanggung. Kalau bebannya berat, kalau mereka amalannya banyak, insya Allah pahalanya lebih besar. Gitu. Insya Allah pahalanya lebih besar. Man sabbahallahu fi duburi kulli salatin salasan wa salasin wa hamidallahu salasan wa salasin wa kabbarallahu salasan wa salasin fatilka tis'an wa tis'una. Jadi orang yang bertasbih 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, jumlah 99 kali. Kemudian disempurnakan menjadi 100 dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghufirat khatayahu wa in kanat mithlu zabadil bahr. Kata Rasulullah, orang yang mengamalkan tersebut, amalan zikir tersebut, Allah akan mengampuni dosa kesalahannya meskipun dosanya sebanyak buih di lautan. Masya Allah. Jadi hitungan yang 99, 33 ditambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian ada zikir tasbihnya 33. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbarnya 34. Itu ada 34. Termasuk amalan usai sholat ini. Ya.
salasan wa salasun tasbihatun wa salasan was tahmidnya 33, takbirnya 34. Riwayat Muslim hadis yang ke-596. Seperti tasbihnya orang mau tidur. Jadi Rasulullah itu mengajari putrinya Fatimah. Jadi Fatimah itu putri Rasulullah setelah menikah dengan Ali bin Abi Thalib pernah mengeluh kepada Rasulullah ayahnya, "Ayahanda, kami merasa capek di rumah tangga. Banyak yang harus dikerjakan. Bolehkah Ananda dicarikan seorang yang bisa membantu di rumah untuk mengurangi rasa lelah?" Tapi Rasulullah tidak langsung mengizinkan memberikan seorang pelayan. Tapi Rasulullah menyampaikan, "Inginkah aku ajarkan sebuah dzikir yang sebelum tidurmu engkau ucapkan?" Yaitu tasbih subhanallah 33, tahmid alhamdulillah 33, dan takbir Allahu Akbar 34 kali. Insya Allah ketika engkau bangun dari tidurmu, engkau akan merasakan kesegaran fisik tubuh yang luar biasa. Jadi ini bisa diamalkan oleh Bapak dan Ibu. Sebelum tidur bertasbih, bertahmid, bertakbir yang jumlahnya 100. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 34 sebelum tidur. Berzikir. Kemudian tasbih, tahmid, takbirnya digabung. Itu. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Sebanyak 33 kali. Jadi kalau yang pertama dipisah, subhanallah 33, Allahu Akbar 33, ya, alhamdulillah 33. Nah ini digabung. Boleh. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali. Kemudian berikutnya, mungkin ada kesibukan yang sangat sehingga tidak berlama-lama duduk usai sholat. Maka harus dipercepat. Boleh tasbihnya 25 kali. Ya. Sabbahu khamsan wa ishrin, wahmadu khamsan wa ishrin, wa kabbaru khamsan wa ishrin, wa hallilu khamsan wa ishrin, fatil kami'ah. Jadi subhanallahnya 25, alhamdulillahnya 25, Allahu Akbarnya 25. Kemudian ditambah la ilaha illallah 25. Totalnya menjadi 100. Hadis riwayat An-Nasa'i. Hadis dari sahabat Ansor. Ini boleh. Kemudian boleh juga tadi 25. Yang berikutnya 11. Nah, mungkin bagi yang suka berzikir, ngapain makin sedikit-sedikit. Ini mungkin bagi mereka yang super sibuk barangkali. Betapa pentingnya zikir tidak boleh ditinggalkan, gitu kan? Jadi orang yang sudah hobi zikir itu jangan sampai meninggalkan zikir. Nah, terutama zikir-zikir usai sholat. Nah, dalam hadis berikut, subhanallahnya 11 kali, alhamdulillahnya 11 kali, Allahu Akbarnya 11 kali. Tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna duburo kulli salatin, yaitu membacanya 11 jumlahnya 33 kali. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis yang ke-1376. Nah, kemudian berikutnya makin sedikit lagi. Tasbihnya 10 kali, tahmidnya 10 kali, takbirnya 10 kali. Nah, ini boleh. Hadis riwayat dari Imam Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa bolehnya berzikir sebanyak 30 kali
masing-masing 10 kali subhanallah, 10 kali alhamdulillah, 10 kali Allahu Akbar, 10 kali. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Maka ini pilihan-pilihan berzikir ini bagi kesempatan-kesempatan yang mungkin orang sibuk di dalam amaliyahnya. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan tentang zikir. Kita upayakan berzikir itu dengan hati yang tenang. Termasuk sholat itu zikir. Makanya zikir cepat itu boleh, tapi tidak tergesa-gesa. Cepat dengan tergesa-gesa beda tipis, Pak. Beda tipis. Ada orang itu tergesa-gesa sehingga mencepatkannya. Tapi ada orang itu zikirnya cepat tapi tenang. Gitu. Nah, yang tidak dibolehkan tergesa-gesa hati-hati. Makanya faiza qadaitumus shalah fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim faiza tama'nantum faqimus shalah inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi orang yang sholat itu ditegakkan itu dalam kondisi tenang. Sholat kan zikir. Dalam kondisi tenang. Makanya Nabi pernah menegur orang yang berangkat ke masjid dengan tergopoh-gopoh. Sehingga terengah-engah. Bahkan ketika takbir Allahu Akbar, hendusan napasnya masih ada. Dan Nabi juga melarang ketika sahabat Nabi bertakbir sholat, Allahu Akbar. Nabi diizinkan Allah bisa tahu, ada sahabat tuh baru di pintu masuk dari belakang, sudah ikut takbir. Allahu Akbar. Karena dia tidak mau ketinggalan berjamaah dengan Nabi, masuk di pintu masuk dari belakang, ikut takbir. Nabi bertakbir, Allahu Akbar, dia ikut takbir. Sambil kemudian berjalan mendekati sholat. Satu sisi Nabi memuji dia, memuji, punya semangat, tapi Nabi mengatakan jangan diulangi. Karena dia termasuk tergesa-gesa. Maka di antara orang berzikir jangan tergesa-gesa. Salat itu berzikir. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan jangan tergesa-gesa. Kita ini kalau salat, maaf, terutama salat sendiri, maaf. Kalau usai takbir, tergesa-gesa untuk doa iftitah. Tergesa-gesa kemudian membaca surat Al-Fatihah. Tergesa-gesa kemudian membaca surat. Tergesa-gesa rukuk, kemudian tergesa-gesa zikir rukuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar, subhanallahil azim. Sami Allah, Rabbana lakal. Tergesa-gesa. Maka di antara salah satu rukun juga di kalangan para ulama mengatakan ada tomak ninah. Tomak ninah. Bukan hanya lisan kita berzikir, tapi jadikan tubuh kita berzikir. Itu tubuh kita berzikir. Bahkan sholat ini adalah justru fisiknya itu yang banyak zikir kepada Allah. Maka jangan terpaksa ketika kita berzikir ini. Ketika sholat berdiri, jangan terpaksa. Harus ikhlas, harus tunduk, harus tenang. Tomaknina. Makanya Allahu Akbar. Diam sejenak, biar berdirimu itu berzikir kepada Allah. Diam sejenak, biar mengatakan, ya Allah, ini aku berdiri di hadapanmu, aku taat kepadamu. Baru kemudian setelah sejenak diam, Allahumma ba'id baini. Allahu Akbar kabir. Sejenak berhenti Al-Fatihah. Kemudian selesai, Allahu Akbar rukuk. Diam dulu sejenak. Karena diam sejenak itu ada berzikir juga. Allahu Akbar rukuk. Sejenak kita diam, baru bertasbih. Subhana rabbiyal azim. Subhanakallahumma bihamdika Allahumma.
Jadi dengan kondisi tenang, tuma'ninah bahasanya. Gitu. Bagaimana Nabi menunjukkan ketika rukunya? Allahu Akbar ruku. Nabi mengatakan, Allahumma inni laka raka. Ini hadirnya hati. Mengagungkan nama Allah. Menyebut nama Allah. Allahumma inni laka raka. Ya Allah, bagimu aku ruku. Maka saat itu kita akan mengatakan, aku ruku ini untuk Allah. Maka jadikan ruku ini posisi terbaik. Sebaik-baik posisi. Maka kata Rasulullah, engkau luruskan punggungnya. Seolah-olah menaruh air, wadah air di atas punggung tidak tumpah karena kemiringannya. Itu. Masya Allah. Itu zikir. Jamaah sekalian, di zaman Rasulullah SAW, kaum ibu-ibu itu sudah ke masjid. Sudah banyak ke masjid. Walaupun ada hadis Rasulullah, sebaik-baik sholat kaum wanita di rumahnya. Tapi bukan berarti melarang kaum ibu-ibu ke masjid. Asalkan terhindar dari fitnah. Makanya kaum ibu, remaja putri, kalau ke masjid, tutup aurat. Gitu. Berangkat ke masjid, tutup aurat. Menggunakan parfum tidak berlebihan. Tetap menggunakan sedikit saja untuk menghilangkan mungkin bau badan, bau keringat. Pertanyaannya, bau wangi dengan bau keringat enak mana, Pak? Ya, kalau orang menghirup bau wangi itu menambah kekhusyuan. Tapi kalau menghirup bau badan, bau keringat, itu menusuk di hati, Pak. Membuat sholat tidak khusyuk. Jadi zaman Rasulullah, kaum ibu itu sudah banyak ke masjid. Jadi Rasulullah sahabat meriwayatkan, pertama, Rasulullah itu memotivasi kalau usai sholat berjamaah bersama imam, itu tidak meninggalkan tempat duduknya terlebih dahulu. Haddahum ala sholati wa nahahum ayyan sharifu qabla insyirafihi minas sholat. Rawahu Abu Dawud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi para sahabat untuk mengerjakan sholat berjamaah. Ayo sholat jamaah, ayo sholat jamaah, dan melarang mereka meninggalkan tempat duduknya sebelum imam pergi dari tempat duduknya. Artinya dianjurkan berzikir usai sholat. Dianjurkan berzikir usai sholat. Jadi jangan salam terus langsung keluar tempat, meninggalkan masjid. Kecuali kalau ada kepentingan, Mbak. Nanti berlaku alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junbi. Jadi ada orang berzikir sambil berdiri, sambil melakukan aktivitas. Gitu. Yang kedua, falamma qada as-salah asbala 'alaina biwajhi ayyuhan nas inni imamakum fala tasbiquni birruku' wala bisujud wala bil qiyam wala bil insiraf. Rawahu Muslim. Ketika selesai sholat, itu Nabi juga pernah menghadap kepada jamaah, kepada sahabat. Dan Nabi mengatakan, wahai manusia, aku adalah imam kalian. Jadi para imam sholat itu sesungguhnya pengganti Rasulullah SAW setelah wafat. Nanti juga sangat dianjurkan para imam sholat itu dia mengerti betul apa yang harus dikerjakan sebagai seorang imam dan dia paham betul ilmunya bagaimana berzikir usai sholat. Itu Pak, menjadi pilihan. Karena banyak imam sholat itu yang rangkaian atau kalimat zikir usai sholat itu banyak yang tidak mengerti. Bagaimana seharusnya? Walaupun memang
Mereka menekankan pokoknya bacaan Qur'annya bagus, hafalannya bagus, yang penting itu. Masalah selesai salam bukan menjadi masalah. Tapi sebaiknya ada rangkaiannya selesai sholat. Ketika selesai sholat, beliau menghadapkan wajah kepada kami dan berkata, "Wahai manusia, aku adalah imam kalian. Jangan kalian mendahului aku ketika ruku, ketika sujud, ya, dan ketika berpindah usai sholat." Jadi sholat jangan mendahului gerakan Rasulullah. Dan usai sholat jangan meninggalkan Rasulullah sebelum Rasulullah pergi. Jangan meninggalkan imam kalian sebelum imamnya pergi atau meninggalkan tempat duduknya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ternyata jamaah yang duduk di masjid menunggu datangnya waktu sholat. Dan ketika sudah sholat, masih menunggu sholat berikutnya. Itu berada dalam doa malaikat. Termasuk orang yang usai sholat, duduk di tempat duduknya. Jadi orang yang usai sholat masih duduk berzikir. Maksudnya diisi dengan berzikir. Itu berada di dalam doa Rasulullah, doa malaikat Allah. Innal abda idza jalasa fi musallahu ba'da salati sallat alaihil malaika wa salatuhum alaih Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Riwayatnya Imam Ahmad, Syekh Ahmad Syakir menghasankan hadis ini. Jadi malaikat mengatakan, ya Allah, ampuni dia, ya Allah, rahmati dia, ya Allah. Jadi orang-orang yang duduk di tempat duduknya menunggu datangnya sholat, dan orang yang usai sholat masih duduk di tempat duduknya dengan berzikir atau dengan mengikuti kajian majelis seperti ini, Masya Allah, berada di dalam doanya malaikat. Bagaimana responnya Allah kalau malaikat yang berdoa? Allahumma ighfir lahu. Allah ampuni dia. Allahumma arhamhu. Ya Allah, rahmati, kasihi dia. Dan mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mendapatkan doa malaikat. Nah, jemaah sekalian, usai sholat, bagaimana sih rangkaian zikir usai sholat? Ada zikir minimum barangkali ya. Zikir minimum. Termasuk zikir minimum itu zikir yang kemudian kita boleh meninggalkan tempat duduknya. Sekalipun imam mungkin, termasuk dengan imamnya maksud saya. Kita bedakan begini jemaah. Ada zikir khusus usai sholat maghrib dan sholat subuh. Ada zikir khusus. Yang kemudian zikir selain subuh dan maghrib. Jadi isya, duhur, asar itu minimal. Usai salam sholat itu minimal istighfar lah 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya istighfar yang lengkap boleh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, atau astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih, atau astagfirullah, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Banyak macam bentuk zikir. 3 kali itu sudah boleh. Kalau isya, zuhur, asar sudah boleh dari jadi usai salam itu posisi duduknya masih tasyahud akhir. Belum merubah posisi duduknya. Makanya merubah posisi duduk itu minimal. Kalau isya, zuhur, asar minimal. Usai istighfar 3 kali. Syukur-syukur sampai Allahumma antas salam, minkas salam. Baru berubah bersila. Gitu. Termasuk berubah bersila itu boleh bergeser. Ya, bergeser ke kanan, ke kiri, ke belakang, atau ke depan, atau meninggalkan tempat. Itu minimal. Kalau zikirnya usai isya, zuhur, asar. Boleh bergeser. Tetapi kalau sholat maghrib, usai sholat maghrib dan subuh, itu ada ketentuan dari Rasulullah SAW.
Jadi ada ketentuan dari Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu kalau usai maghrib dan subuh masih dalam posisi duduk tasyahud akhir, menyelesaikan beberapa rangkaian zikir. Kita ringkas saja karena hadisnya lengkap sebenarnya, tapi karena waktunya. Pertama, istighfar 3 kali. Kemudian tahlil 1 jagat. Tahlil panjang. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Kemudian ditambah Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Baru setelah itu Allahumma antas salam. Baru setelah itu boleh duduk bergeser, berpindah. Termasuk imam boleh bergeser menghadap kepada jamaah atau menyamping kanan atau menyamping kiri. Gitu. Itu baru boleh merubah posisi. Baru disunahkan. Boleh. Bukan tidak boleh haram, bukan. Maksudnya afdol. Afdol belum merubah dulu. Kalau usai subuh dan maghrib, menyelesaikan rangkaian istighfarnya 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Kemudian Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Terus baru boleh bersilah atau bergeser. Itu sunnah. Walaupun banyak hadis yang lain mengatakan Rasulullah usai sholat subuh dan maghrib itu masih berada pada posisi duduk tasyahud akhir membaca istighfar 100 kali. La ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Tapi kalau ini diamalkan bersama jamaah mungkin terlalu lama. Yang ideal tadi yang 10 kali la ilaha illallah wa la syarikalahnya, kemudian Allahumma ajirni minan nar. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Para sahabat itu menyenangi duduk ketika di shaf pertama itu di sebelah kanan. Kenapa? Karena Rasulullah kalau usai salat itu berputar ke kanan 90 derajat. 90 derajat. Jadi bukan 180 derajat. Walaupun boleh. Makanya imam itu ketika selesai assalamualaikum wassalamualaikum tidak langsung ikuti rangkaian zikirnya tadi itu. Itu butuhnya ilmu di situ. Termasuk makmum mau menggeser itu ikuti dulu ketentuan. Kalau ingin mendapatkan keutamaan. Termasuk yang jarang dilaksanakan, bolehnya berputar usai salam itu berputar ke kiri 90 derajat. Karena Rasulullah sering berputar ke kanan atau berputar ke kiri setelah salat. Jadi menghadap ke jamaah pun kalau habis subuh dan maghrib diupayakan usai rangkaian-rangkaian. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah yang kita kerjakan ini semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ahbabna an nakuna an yamini yuqbilu biwajhi. Dari sahabat mengatakan, aku senang berada di sebelah kanan karena Nabi usai sholat itu menghadapkan wajahnya kepada kami. Jemaah sekalian, mudah-mudahan beberapa rangkaian zikir ini dan ketentuannya kita bisa memaklumi, bisa mengamalkannya. Jadi zikir menyebut nama Allah, mengingat nama Allah, dan mengagungkan nama Allah. Dan ketika berzikir, resapi betul kalimat zikir itu. Karena zikir yang meresap akan membentuk kepribadian. Zikir yang kita lakukan akan membentuk akhlak. Maka orang yang berzikir akan berpengaruh kepada bagaimana kalau dia berbicara. Bagaimana kalau dia berakhlak, bersikap. Maka akan berbicara dengan berbicara yang baik. Akan berakhlak dengan akhlak yang baik. Kalaupun dia menghadapi situasi yang buruk, tetap ucapannya akan menjadi ucapan yang baik. Sekalipun mendapatkan perlakuan yang tidak baik dengan orang, dia tidak membalas keburukan.
Karena apa? Karena lisannya sudah berzikir menyebut nama Allah. Maka kalimat yang keluar, kalimat yang baik, kalimat memaafkan, kalimat doa, kalimat mendoakan kebaikan. Inilah yang dapat disampaikan karena waktu yang memisahkan kita, membatasi kita. Mudah-mudahan sebenarnya kajian ini di samping kita pencerahan ilmu, juga kajian ini sebenarnya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah manusia sanggup mengajari ilmu kecuali hanya Allah lah yang mengajari ilmu kepada kita. Ya man 'allamal insan, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang mengajari kita ilmu yang kita tidak tahu menjadi tahu. Allah yang memberikan cahaya, mudah-mudahan dengan cahaya itu kita dibimbing di jalan Allah sehingga kita tergolong menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, menjadi orang-orang yang saleh, menjadi orang-orang, menjadi hamba-hamba Allah yang saleh. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada kesalahannya, kalau ada kekeliruannya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita tutup dengan doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah, ya Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Sungguh kami tergolong. Sungguh kami telah beriman kepada-Mu, ya Allah. Jadikan keimanan kami menjadi pengampunan dosa-dosa kami. Jadikan keimanan kami jalan bagi kami diselamatkan dunia dan akhirat kami. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una. Ya Allah, anugerahi kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membimbing kami jalan keselamatan dunia dan akhirat kami. Ya Allah, selamatkan kami kaum muslimin, angkat derajat kami dunia dan akhirat. Amin. Ya Allah, berikan kami kesempatan hidup mulia dan akhirkan kami dalam husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Billahi hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat.